Ini penting banget sih, biar kalian nggak salah paham dengan isi video ini. Tonton videonya sampai akhir. Gua jelasin kenapa gua nambahin judul dengan judul Kak Tresnani ini tukang ngibul. Menurut gua yang udah lama ngikutin Kak Tresnani dari tahun 2020-an, gua ngeliat videonya tuh membahas tentang scripting. Gua kenal Kak Tresnani dari YouTube. Scripting apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu inginkan, dan lepaskan itu. Maksud dari sini, mungkin untuk orang-orang awam, dulu gua juga berpikir seperti itu. Kenapa harus ditulis, tapi harus dilupakan. Dan juga gue baru ngerti, akhir-akhir ini kenapa kita menulis sesuatu, pasti kan keinget terus kan. Pasti keinget terus kalau kita tulis tuh. Tapi kenapa harus juga dilepaskan? Karena kemelekatan itu adalah satu hal yang bisa membuat rezekimu jauh. Mau rezekimu jodoh, atau hal apapun itu. Gue mengikuti perjalanannya Kak Tresnani ini gitu sebenarnya. Kak Tresnani ini gue lihat tuh waktu gue cari cara nge-attract cewek ya. Gue juga ada cewek yang gue inginkan, tapi belum gue dapatkan hatinya. Paham kan sampai sini? Cuman gue sekarang lagi fokus sama diri gue sendiri dulu, karena value gue harus lebih tinggi dari dia. Value gue atau harus setara dengan dia, istilahnya. Dia lagi kuliah di luar negeri atau kerja gitu ya di luar negeri. Ya mudah-mudahan jika dia jodoh gua, ya kita nikah. Kalau bukan, ya mudah-mudahan diberi yang terbaik gitu ya menurut Tuhan gua ya. Gue lihat video Kak Tresnani ini berawal dari nge-address cewek, lalu ada video dia cara nge-scripting gitu, dan beneran powerful banget. Jadi, yang gue ingin tekankan di sini, kalau kalian masih belum percaya tentang law of attraction atau law of assumption, kalian benar-benar bodoh banget gitu ya. Karena kita ini diturunkan ke bumi ini pasti ada tujuan sesuatu. Yang harus kita tuju itu dengan usaha sendiri. Bukan berarti usaha kamu harus buka usaha, bukan begitu. Perjuangan kamu sendiri maksudnya. Di sini masih banyak orang bodoh sebenarnya ya di Indonesia ini. Makanya edukasi itu memang harus agak keras kayak Timothy Ronald gitu ya, yang ngomong lu bego, lu goblok gitu ya. Tapi ya udahlah. Karena di sini kita ngebahas law of attraction. Gue di sini mau ngajak kalian bermula dari kita harus menanamkan dulu afirmasi positif. Gue mau ngadain challenge untuk 30 hari ke depan. Kita harus mengadakan dulu afirmasi positif pada diri kita biar pikiran kita itu positif ya. Jadi gue selama 30 hari ini dan show up setiap hari. Gue nanti buatin di belakang sini, nanti ada kertasnya. Untuk 30 hari ke depan gue buatin videonya setiap hari. Terus update, dan jangan lupa juga kalian subscribe. Gua update ya, setiap harinya itu di sini gitu ya, di channel YouTube ini. Pastinya akan gua buat dalam video short, karena video short itu lebih mudah dibuat. Dan sekarang gua ngomong agak terbata-bata lagi gitu, nggak seperti dulu. Gua udah mulai YouTube juga dari tahun 2020. Mulai YouTube dari tahun 2020 itu bermula dengan video vlog kalau nggak salah ya. Berawal dari video vlog kalau nggak salah. Dari situ gue nemu video edukasi akhir-akhir ini ya, beberapa tahun setelah 2020. Gue juga pengen buat channel edukasi untuk mengedukasi kalian. Gue juga dulu berpikir seperti itu kepada Kak Tresnani. Kenapa kita harus melepaskan sesuatu? Jangan ada keterikatan hati, tapi kita harus menginginkan hal tersebut. Itu kan hal yang sulit. Apalagi contoh nih, gue yang paling suka tuh dari Kak Tresnani tuh kayak bayaran hutang misalnya itu 1 minggu lagi, tapi kenapa kita harus dibawa tenang gitu kan? 1 minggu lagi itu deket gitu. Benar-benar kita menyerahkan diri pada Tuhan gitu. Tuhan itu yang maha kuasa, Tuhan itu yang maha kuasa, benar. Di situ gue baru sadar, bukan berarti kita harus males-malesan ya. By the way, di sini faktornya tuh banyak orang yang miskonsepsi itu karena gue nggak kerja, ya udah pasrahkan diri sama yang di atas, pasti dapat duit, dapat uang dari orang lain. Itu ngemis namanya, bangsat. Itu ngemis, beda ngemis dengan kita bekerja keras tapi hasilnya kita lepaskan sama yang di atas, sama Tuhan kita. Itu berbeda. Jadi konsepnya tuh kita bekerja keras sesuai dengan apa yang kita mampu, sekuat tenaga kita, lalu hasilnya kalian jangan harapkan. Hasilnya lepaskan saja sama Tuhan yang di atas, biar Tuhan yang mengatur. Itu waktunya kerjanya Tuhan. Jadi percaya nggak sama Tuhan itu ada? Kalau kalian percaya, kalau kalian punya agama, ngapain kalian ibadah gitu? Kalau kalian nggak percaya
Tuhan, ya wajar lah kayak ateis-ateis di luar, beda-beda lah, itu nggak usah gua bahas ya. Lu kalau punya agama, lu percaya Tuhan, apa lu nggak serahin semua urusan itu pada Tuhan, biar Tuhan yang mengatur hasilnya, kita yang mengatur prosesnya. Ingat, kita yang mengatur prosesnya, Tuhan yang mengatur hasilnya. Jangan dibalik, kita yang mengatur hasilnya, Tuhan yang mengatur prosesnya. Bukan, kita ini harus menikmati proses dari setiap apa yang kita kerjakan, bukan fokus pada hasil. Dan Kak Tresnani ini nyambung banget gitu sama bukunya Atomic Habit ya. Gua baca buku, dan gue juga hobi baca buku dari dulu ya, dari kecil gue lebih baca buku dari SMP sebenarnya, karena terpaksa. Berawal dari terpaksa karena ada sajaba 1 jam membaca waktu zaman gue dulu di SMP Negeri 1 Cicalengka itu seleksinya masih dengan NEM ya, masih dengan nilai. Berbeda dengan sekarang, seleksinya dengan zonasi. Itu sangat-sangat berbeda banget kualitasnya, kelihatan banget gitu dari tahun-tahun sekarang sama tahun-tahun yang dulu. Gua waktu sekolah di sekolah negeri itu kan salah satu sekolah favorit ya. Jadi pastinya banyak orang pintar, bener. Gue ngerasa kayak nggak ada apa-apanya gitu, Cok, di SMP itu. Jadi berawal dari suka membaca ya karena terpaksa, jadi suka gitu sekarang. Sekarang banyak buku yang gue udah baca, kayak Psychology of Money atau Atomic Habit. Gue lagi baca Atomic Habit sekarang. Jadi di buku Atomic Habit itu ada yang menjelaskan kita harus fokus pada sistem, bukan pada hasil. Artinya kita harus fokus sama proses kita. Kita harus mengatur sistem kita itu bagaimana. Contoh kita kerja nih ya, kerja, contoh kalian yang sekarang lagi ngerintis jadi affiliate atau content creator, kalian harus buat sistem. Hari Senin ngapain, hari Selasa ngapain, hari Rabu ngapain. Malas, lawan rasa malas itu. Bukan kalian terima rasa malas itu, biar Tuhan yang mengatur. Itu kesalahan berpikir. Jadi untuk Kak Tresnani, terima kasih banyak udah sharing ilmunya. Alhamdulillah gue tahun-tahun kemarin gue sih bahagia, happy ya, karena kemarin 9 bulan terakhir atau 10 bulan terakhir gue masuk kerja di salah satu kerjaan yang banyak orang toksiknya. Itu memeras energi gue banget, jujur. Dan di sini gue memutuskan untuk resign, keluar dari kerjaan tersebut, karena energi gue tuh beneran keserap banget gitu. Di situ sekarang gue mulai belajar lagi law of attraction dan self affirmation. Gue mau ngadain challenge di sini untuk kamu semua. Untuk kamu semua ikutin challenge gue selama 30 hari ke depan. Kalau kalian yang nggak mau ikutin, nggak apa-apa, subscribe aja dulu channel ini dan lihat prosesnya. Kita lihat hasilnya setelah 30 hari. Gue self talk positif setiap hari untuk mengafirmasi diri gue itu bisa mendapatkan apa yang gue ingin. By the way, berbeda ya self affirmation dengan self talk. Self talk itu untuk menumbuhkan pikiran percaya diri ya, dan itu di luar kendali kita sebenarnya. Makanya dilatihlah dengan self affirmation. Jadi self affirmation dulu untuk melatih pemikiran positif kita, biar kita terus positif, lalu akan berbuah menjadi self talk positivity setiap harinya. Gue yakin gue di sini ganteng. Gue yakin gue di sini bisa menerima keberlimpahan. Dan di sini gue serahkan sama Tuhan. Kalau nggak ada yang nonton ya nggak apa-apa. Yang nonton misalnya 10, 20 atau 40 orang ya bebaskan aja, serahkan. Ya mudah-mudahan ada suatu kesempatan untuk bertemu Kak Tresnani. Ya lain kali kita ketemu ya, kita sharing ilmu, dan gue butuh belajar lebih dalam lagi dengan Kak Tresnani. Gue lihat TikToknya Kak Tresnani itu waktu dia video terbaru, waktu dia ngerintis katanya dia dibully. Gue nggak ngikut bully, gue lihat dulu karena gue itu salah satu orang yang analis. Gue tuh memang agak sedikit teliti analisis. Gue lihat ternyata memang ada hubungannya dengan kehidupan kita yang selama ini. Dan ingat, self affirmation, law of attraction itu diajarkan di semua agama, bukan cuman agama kalian aja ya yang nonis. Gua juga yang Islam diajarkan kita harus berpikir positif terhadap Tuhan kita.
Siapa yang berprasangka baik sama Tuhannya, maka dia akan mendapat hasil yang baik. Jadi by the way, udahan dulu sampai di sini. Nanti besok gua buat video baru lagi. Dan gue update terus selama 30 hari untuk self affirmation. Komentar di bawah yang mau ikutan ketik mau ya, ketik mau. Yang mau ikutan ketik mau di bawah. By the way, jangan lupa subscribe. Bye bye.